Baiklah, kita lanjut lagi. Pembahasan 4 Structure PBT-ITP untuk soal nomor 8 sampai dengan nomor 15. Oke, di soal nomor 8 ini kita bisa lihat format kalimatnya ya. Kalimat soal nomor 8. Di sini ada the lower. Kalimat berikutnya ada the more slowly. Berarti ini bentuknya itu yaitu comparison, tapi double comparative ya. Mungkin teman-teman pernah dengar kan, the sooner the better ya. Apalagi ya, the cheaper the better dan sebagainya ya. Nah di sini karena sudah kelihatan ya bahwasanya soal ini terbentuk dari double comparative, jadi kita hanya menyesuaikan bentuknya saja. Misalnya di sini kita lihat the more slowly our eyes focus ya. Oke, our eyes focus. Jadi kita cari bentuk kata yang selevel dengan itu. Dan kalau bisa juga disesuaikan juga dengan maknanya. Sehingga kalau kita lihat dari 4 opsi ini ya, jawaban A ini yang paling tepat. Oke. Sehingga jawabannya the lower the level of lightning in a room, the more slowly our eyes focus. Lanjut lagi kita ke soal nomor 9. Subjeknya Sarah Ornjuet ya, Sarah Ornjuet ini subjek. Verbnya read widely ya. Jadi subjek verbnya ada. Nah, di sini ada blank space. Kalau kita lihat opsi jawaban semuanya dalam bentuk kalimat ya. Ada subjek, ada verb, ada subjek, ada verb, ini juga, terus yang ini juga. Nah, dari sini kita harus memahami makna. Kalau tidak paham makna, agak kesulitan kita mencari jawaban yang benar ya. Dari sini kita lihat dia ini membaca buku-buku yang ada di perpustakaan keluarga. Di sini maknanya ada kata little education ya. Jadi pendidikannya bisa dikatakan rendah. Jadi kalimat ini adalah kalimat multiple sentence ya. Jadi bukan simple sentence tapi multiple sentence ya. Sehingga kita harus mencari konektor yang tepat. Dari maknanya little education dengan read widely ya, in her family's extensive libraries, itu ada makna yang kontra sorry ada yang makna yang bertentangan, sehingga kita harus mencari konektor yang menunjukkan pertentangan. Dari A, B, C, D ini jawaban yang benar adalah D. Jadi although she received little formal education, Sarah Ornjuet ya, a 19th century writer ini menjelaskan Sarah Ornjuet ya. Ini disebut dengan a positive ya. Bisa dilihat penjelasan saya di Twitter. Read widely in her family's extensive library. Jadi meskipun dia punya pendidikan formal yang rendah, dia banyak membaca buku-buku yang ada di perpustakaan keluarga. Oke. Lanjut lagi kita ke soal nomor 10 ya. Yang ini cuma penjelasan in the early 20th century. Subjeknya ini the model T automobile ya, itu subjek. Was mass produced and sold, itu verbnya. Kemudian ada lagi verb, berarti kita perlu subjek. Oke. Perlu subjek dan juga perlu konektor sebenarnya ya, karena ini terdiri dari
lebih dari satu kalimat. Nah, karena kita perlu subjek, jadi cari saja yang berbentuk subjek. Di sini tidak bisa karena konektornya berada di belakang. Ini juga tidak bisa. Oke. Yang C ini conjunction, tidak bisa juga karena dia tidak paralel, ya. Jadi yang benar adalah D. Ya. Pertanyaannya kenapa D? Karena sebenarnya ini alasannya karena ini konektornya ini sebenarnya dihilangkan, ya. Sebenarnya di sini harus ada, bukan harus sih, optional, bisa dipakai bisa tidak, ada that di sini. Nah, jadi sebenarnya kalimat asalnya itu in the early 20th century the Model T automobile was mass produced and sold at a price that the average person could afford. Nah, kalau sudah ditambahkan that di sini baru jelas kan? Tapi kita harus jeli melihat bahwasanya konektor juga kalau dia bukan sebagai subjek itu bisa dipakai dan bisa dihilangkan. Lanjut lagi kita ke soal nomor 11. Di sini ada kata not only. Not only ini kan negative expression. Kalau teman-teman sudah pernah belajar bahwasanya negative expression di awal subjek verbnya itu dibalik, itu namanya inversion, ya. Kalau yang pernah belajar tentang inversion, invert the subject and verb. Jadi karena ini negative expression, jadi subjeknya harus dibalik. Tinggal cari saja yang mana yang dibalik. Nah, jawabannya adalah A. Okay. Not only does the nucleus hold, ya, all the positive charge of an atom, it is also the site of the weight of every atom, ya. Kalimat asalnya sebenarnya seperti ini, ya. All the positive charge of an atom hold, ya, not only nucleus, ya, but also the site of the weight of every atom. Itulah. Jadi sebenarnya alasannya ini nih. Karena ini negative expression, jadi subjeknya dibalik seperti kita membuat pertanyaan. Oke. Lanjut lagi kita ke soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ini subjeknya itu adalah descent. Oke. Subjeknya itu descent. Yang ini cuma membuat peserta tes pusing, ya. Oke. Jadi kalau kita baca soal, baca saja seperti ini, descent, ya, at California's Kelso Dune resembles, ini verbnya. Jadi ada descent resembles. Oke. Jadi kalimat simpelnya itu sebenarnya seperti ini, descent resembles. Jadi pasirnya mirip. Mirip apa? Berarti kan perlu objek, kata benda. Nah, yang layak jadi objek kan cuma ini nih, C. Oke. Nah, oke, jadi jawabannya itu an ocean floor. Jadi the sand resembles an ocean floor. Sekarang soal nomor 13. Di soal nomor 13 ini subjeknya itu records, ya. Jadi fossil records, verbnya indicate, ya. Fossil records indicate. Kemudian lagi ada verb lagi nih, have become, ya. Ada indicate, ada have become. Jadi seperti saya jelaskan di part 1 tadi, bahwasanya setiap kalimat yang lebih dari satu kalimat harus ada konektornya. Nah, dari keempat opsi ini, ya, memang ini ada juga konektor, ya, tapi posisinya salah, bukan di belakang. Posisinya harus di depan. Ini jawabannya adalah A. Oke. Jadi kalau kita telaah lagi, kita analisa lagi,
that many species of organism existing in the past have become extinct. Jadi kalimat intinya kan species have become extinct, itu kalimat inti. Sedangkan that many species of organism existing in the past have become extinct, itu fungsinya adalah noun clause ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyederhanakan kalimat ini, that many species of organism existing in the past have become extinct itu bisa saja diganti dengan kata it sebenarnya, it ya. Fossil records indicate it. Nah, it itu apa? What is it? That many species of organism existing in the past have become extinct. Itu disebut dengan noun clause as a subject ya. Kalau teman-teman sudah pernah belajar noun clause, ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek ya. Oke. Lanjut lagi ke soal nomor 14. Subjeknya experiments ya, itu subjek. Verbnya ini are ya. Oke. Related to the sense of smell, ini menjelaskan eksperimen. Jadi sebenarnya kalau kita baca soal, baca saja experiments are more easily. Nah, are more easily. Ini arah kalimatnya ini aktif atau pasif nih? Jelas kalau sudah ada to be, nah, kecenderungannya pasif ya. Di sini karena maknanya mendukung. Jadi experiment are more easily set up. Nah, ini jawabannya C ini sebenarnya. Jadi jawabannya C. Experiments related to the sense of smell are more easily set up than those related to the perception of color. Jadi balance ya, related to the sense of smell, related the perception of color, dan kalimat ini adalah kalimat pasif. Oke. Soal nomor 15, soal terakhir. Kita lihat ini subjeknya the prize ya, the Pulitzer Prize, ini verbnya has been, terus has been apa ya, has been, objeknya belum ada, in American literature for more than 70 years ya. Kalau kita lihat opsi jawaban, ini adalah bentuk superlatif sebagai subjek. Seperti yang teman-teman mungkin pernah pelajari, bahwasanya superlatif itu harus diawali the. Oke. Jadi the tinggal dua nih antara A dan B. Oke. Nah, susun yang benar tentunya yang ini. Oke. Ya. Jadi the Pulitzer Prize has been the most prestigious award in American literature for more than 70 years. Kalau yang ini ngacau ini, karena kan kata intinya adalah the award ya. Jadi award yang mana? Most prestigious. Kenapa superlatif? Karena pembandingannya adalah di American literature. Jadi bandingannya tentu lebih dari satu. Oke, teman-teman, hanya sampai di sini dulu pembahasan kita. Oke. Soal nomor 1 sampai 15 mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama bagi teman-teman yang ada kesempatan untuk beasiswa ke luar negeri tapi skor TOEFL-nya masih kurang, dan ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan skornya ya. Oke. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Salam.